Bun, and welcome back to my channel. Saat aku filming video ini tuh sudah ada di awal bulan Mei. Artinya apa? Yes, it's time for April wrap up. Kira-kira berapa buku yang aku baca di bulan April dan apa aja ragam bukunya? Please keep on watching. Sebenarnya aku nggak expect di bulan April ini bakal baca banyak buku, karena jujur saja bulan itu tuh bener-bener bulan yang cukup berat buat aku. Super hektik banget. Tapi aku tidak menyangka ternyata aku berhasil menamatkan 9 buku yang menurut aku ya itu udah banyak banget. Nah teman-teman, sekaligus ini adalah disclaimer. Dari 9 buku yang aku baca, 5 diantaranya adalah e-book. Aku bacanya lewat aplikasi Gramedia Digital. Kemudian 4 lainnya adalah buku fisik. Tapi maaf sekali teman-teman, nggak semua buku fisik yang aku baca bulan lalu itu bisa aku tunjukkan di video ini, karena 4 buku fisik yang aku baca itu adalah hasil pinjaman dari perpustakaan daerah. Karena jujur saja teman-teman, mungkin di video-video berikutnya atau di bulan-bulan selanjutnya sementara waktu akan seperti ini. Soalnya aku sedang dalam fase penghematan sebab ada goals dan juga hal lain yang jadi prioritas aku. Jadinya aku memang saat ini tuh lagi istilahnya menekan dulu pengeluaran untuk buku. So without any further ado, langsung aja kita move on ke buku pertama. Jadi buku pertama yang aku baca di bulan April adalah Tingkah karya Nico Machi. Buku ini tuh bercerita tentang misteri sebuah mercusuar di pulau terpencil dekat Madura, namanya tuh Pulau Tingkah. Nah, masyarakat di pulau tersebut itu menganut kepercayaan Midaya. Tapi selain novel ini mengangkat tentang misteri mercusuar tersebut, di sini kita juga akan mengikuti misi rahasia dari tokoh utama novel ini. What I like about this book, selain bukunya tipis, alurnya juga lumayan sat-sat, tapi misterinya di sini dapet banget, suspense-nya dapet, setiap bab itu bener-bener bikin aku penasaran. Aku juga suka gimana penulis ini semacam memasukkan nilai-nilai kearifan lokal gitu ke dalam cerita. Nah, kemudian karena aku penasaran, aku sempat googling kan Pulau Tingkah itu ada atau tidak. Tapi ketika penelusuran itu muncul, nggak ada info apa-apa tentang Pulau Tingkah. Nah, aku nggak tahu pulau itu ada beneran atau tidak. Cuma terlepas dari benar tidaknya, aku suka bagaimana penulis itu mengelaborasi aspek-aspek di pulau tersebut. Baik dari kepercayaan Midaya itu, keseharian masyarakat di dalamnya, hingga misteri yang melingkupi pulau tersebut. Menurut aku, novel Tingkah ini adalah salah satu novel yang bagus tapi underrated dan wajib banget sih buat teman-teman baca. Next, buku kedua yang aku baca di bulan April adalah Second Chance karya Flara Deviana. Novel ini menurut aku genrenya lebih ke young adult romance, bercerita tentang Via, wanita yang hidup sebatang kara dan hidupnya itu dilingkupi hutang dari orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, karena menanggung hutang dari mendiang orang tuanya, Via ini benar-benar kerja keras banting tulang hingga suatu hari salah satu temannya itu menginfokan lowongan pekerjaan, yaitu menjadi babysitter dari seorang pengacara duda dan gajinya sangat fantastis. Karena keadaan hidupnya yang mepet, belum lagi dia dikejar-kejar dengan penagih hutang, maka Via memutuskan untuk menerima pekerjaan tersebut. Lama-kelamaan setelah bekerja ya, sesuai dengan genrenya, ada romance, tentu saja alur cerita ini membawa semacam percikan-percikan cinta antara Via dan juga majikannya. Buku ini tuh ceritanya lumayan sat-sat, terus page turner, meskipun memang plotnya banyak kita jumpai di buku-buku romance lainnya. Terus alurnya juga mudah ketebak ya mau dibawa kemana. Cuma ya menurut aku ini oke lah untuk selingan. Alright, move on ke buku keempat. Aku baca The Good Samaritan-nya John Marsh. Lagi-lagi ini tuh keracunan Kak Aya.
Novel ini menceritakan tokoh utama kita namanya Laura yang menjadi sukarelawan dalam layanan telepon end of the line. Jadi layanan end of the line ini semacam menjadi wadah bagi orang-orang yang ingin menuangkan keluh kesah masalah hidupnya. Nah, tugas dari para sukarelawan itu adalah menerima telepon-telepon dari orang-orang tersebut, mendengarkan cerita mereka, dan mencegah hal terburuk terjadi pada para penelpon itu, alias supaya para penelpon itu tidak putus asa dan menyerah pada hidupnya. Tapi berbanding terbalik dengan Laura, dia ini justru menghasut para kliennya untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Dari sinopsisnya menarik banget kan? Meskipun memang dari awal hingga pertengahan itu aku cukup bosen membacanya. Cuma setelahnya, ketika kemudian aku mengetahui latar belakang dari Laura, kemudian hingga dia bisa melakukan hal-hal seperti itu, terus aksi tikus-tikusan ya antara Laura dan juga suami korban Laura, dan plot twistnya itu keren banget menurut aku. Buku berikutnya yang aku baca adalah Harapan dari Tempat Paling Jauh karya Ingrid Sonia. Buku ini tuh bercerita tentang seorang anak tunggal namanya Vanka yang ketika hidupnya itu sudah beranjak remaja, identitasnya itu disembunyikan oleh ibunya sendiri. Karena Vanka ini statusnya adalah sebagai anak di luar nikah, sedangkan ibunya merupakan politikus besar dan sedang menjabat menjadi seorang menteri. Maka akhirnya Vanka ini keberadaannya disembunyikan supaya identitasnya itu tidak terkuak ke publik dan menghancurkan karir ibunya. Dalam masa-masa sepi kehidupannya, ada salah satu teman sekelas Vanka yang tidak pernah dia duga ternyata menjadi salah satu orang yang menemani masa-masa sulit itu. Jadi di novel ini selain kita akan mengikuti kisahnya Vanka dengan ibunya, konflik-konflik mereka, tapi kita juga akan mengikuti kisah romansa ala remaja gitu antara Vanka dan juga Oliver. Teman yang tadi aku sebutkan tidak pernah diduga Vanka akan menjadi orang yang menemani masa-masa sulitnya. Alurnya tuh pas, enggak yang lambat banget tapi juga enggak yang terlalu cepat. Cuma yang kurang aku serap di sini adalah endingnya yang menurut aku terkesan agak dipaksa. Ya mungkin penulis ini pengen bikin ceritanya ini lebih ngena ke pembaca, cuma kalau untuk aku pribadi endingnya kurang sih buat aku. Selanjutnya buku yang aku baca adalah Murder on the Orient Express-nya Agatha Christie. Dan ini jadi buku pertama Agatha Christie yang aku baca. Menurut aku pribadi, premis utama di novel ini tuh cukup sederhana ya, yaitu tentang pembunuhan salah satu penumpang di kereta Orient yang ditangani oleh detektif profesional gitu, namanya Poirot. Dan dia ini bener-bener pinter banget gitulah. Tapi meskipun premisnya itu sebenarnya kayak ya udahlah sederhana tentang pembunuhan penumpang di kereta Orient, tapi setelah dilakukan penyelidikan ternyata kasusnya lebih ribet daripada yang dipikirkan. Setelah aku membaca novel Agatha Christie ini, rasanya tuh kayak aku lagi baca novelnya Robert Galbraith, karena narasinya tuh gimana ya, enggak sama tapi memberikan vibes yang serupa gitu. Cuma memang jujur aja ya, aku sempet agak bosan baca novel ini di awal hingga pertengahan, soalnya alurnya cukup lambat dan tokoh-tokoh di novel ini tuh bener-bener banyak banget, terus nama-namanya kan susah gitu kan, jadi susah untuk aku hafalin. Tapi di endingnya, yes, aku tahu sih kenapa temen aku kemudian ngerekomendasiin novel ini, karena wow, analisisnya detektif Poirot ini bener-bener luar biasa. Teman-teman yang belum baca, wajib baca novel Agatha Christie 1 ini, karena emang keren dan udah difilmkan juga. Setelah baca buku ini kayaknya aku tertarik untuk nonton filmnya. Nah, itu adalah kelima e-book yang aku baca di bulan April. Sekarang kita move on ke 4 buku fisiknya. Pertama, aku baca novel Sesuk karya Terelie.
Novel ini bercerita tentang sebuah keluarga kaya yang memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih terpencil karena sebuah tragedi yang menimpa keluarga tersebut. Tapi di balik kepindahan mereka yang terkesan menyenangkan, kemudian suasana di rumah baru mereka yang tenang, warga-warga yang menyambut kedatangan mereka dengan baik, ternyata ada misteri yang melingkupi rumah baru mereka. Termasuk kemudian setelah beberapa waktu kepindahan mulai terjadi hal-hal aneh di rumah tersebut. Aku nggak mau terlalu banyak bicara tentang novel ini karena aku bener-bener udah review tuntas di video terpisah. Nanti teman-teman cek aja, aku akan masukin linknya di description box. Tapi yang jelas novel ini tuh gimana ya ngomongnya, cukup bikin menganga pembaca karena sejauh kita membaca buku ini dari awal hingga kemudian plot twist di ending itu rasanya bener-bener kayak kita tertipu dengan narasi penulis. Bisa dibilang ini unreliable narator atau gimana gitu istilahnya, tapi ya itu kesan yang aku dapatkan setelah membaca novel Sesu ini. Berikutnya masih dari autor yang sama yaitu Terelie, aku baca karyanya berjudul Yang Telah Lama Pergi. Novel ini merupakan historical fiction yang bercerita tentang sekelompok perompak yang punya misi besar untuk menghancurkan kerajaan Sriwijaya. Jujur aku suka banget dengan novel Bang Tere yang satu ini karena jarang-jarang kan ada penulis Indonesia yang mengangkat sejarah tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia gitu. Ya mungkin ada, tapi belum banyak gitu loh. Terus aku juga suka premis ceritanya tentang para perompak bajak laut gitu. Ternyata di balik mereka yang suka menjarah, kemudian misi-misi besar mereka untuk menghancurkan kerajaan Sriwijaya, tapi ada cerita di balik semua itu yang menurut aku cukup menguras emosi. BTW, aku juga nggak mau ngomong banyak-banyak tentang novel ini karena sudah aku review juga. Jadi make sure pokoknya kalian cek aja description box. And last but not least, aku akan gabungin aja dua buku terakhir yang aku baca karena masih satu serial. Aku baca Dona Dona dan juga ini Funiculi Funicula yang kedua. Kedua novel ini tuh sebenarnya masih dalam satu universe yang sama, bercerita tentang sebuah cafe yang bisa membawa pengunjungnya untuk mengunjungi masa lalu maupun masa depan. Bedanya adalah latar tempat. Di buku keduanya yaitu Funiculi Funicula, ini tuh latarnya masih di cafe Funiculi Funicula yang ada di Tokyo sama dengan buku pertamanya. Sedangkan untuk buku ketiga yaitu Dona Dona ini, latar tempatnya itu sudah beda, ada di cafe Dona Dona yang terletak di lereng pegunungan Hakodate yang ada di Hokkaido. Cuma meskipun latarnya itu beda, Cafe Dona Dona ini juga sama-sama bisa menghantarkan pengunjung kembali ke masa lalu atau mengunjungi masa depan. Dari kedua buku, baik dari buku kedua dan buku ketiga, sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan sih. Template-nya itu masih sama. Di dalamnya ada 4 cerita yang mengisahkan para pengunjung kafe tersebut yang melakukan kunjungan ke masa lalu atau ke masa depan. Cuma ya beda vibes aja sih, karena vibes antara Cafe Funiculi Funicula dan juga Cafe Dona Dona itu beda. Karena letak geografisnya juga beda. Tapi untuk pembahasan lebih lanjutnya lagi, aku sudah bikin videonya secara terpisah yang membahas novel kedua dan novel ketiga. Nanti teman-teman tunggu aja, kayaknya bakal tayang sebelum video ini tayang. Ya pokoknya tunggu saja, Gidario. So ya, itu dia tadi 9 buku yang berhasil aku baca di bulan April. Kalau teman-teman di bulan April itu berhasil baca buku apa aja, please komen di kolom komen bawah. And I think that's all for today's video. Makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan teman-teman.
Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, supaya teman-teman nggak ketinggalan video baru dari aku. Kalau teman-teman punya request, feel free untuk komen aja di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!